Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dan juga Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, memberikan taufik kita semua untuk bisa lebih baik dan bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi bahagia ini kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemudahan yang ada, dan kita akan bahas pembahasan tentang hawanah, tentang hak kepengasuhan, yang kita ketahui bersama bahwasanya Islam tidak pernah menelantarkan kaum muslimin, baik yang bayi sampai yang sudah tua. Semua punya hak-hak, semua punya kewajiban-kewajiban yang harus dinaikkan oleh setiap kaum muslimin kepada kaum muslimin yang lainnya. Orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, semuanya sudah dibahas dalam fikih dan disampaikan dengan sangat jelas oleh para ulama rahimahullahu ta'ala dengan rincian-rincian yang subhanallah tidak didapatkan kecuali pada syariat Islam ini. Sebuah nikmat yang agung yang wajib kita syukuri, yang wajib kita ingat terus bahwa Islam adalah agama yang lengkap, yang sempurna, yang membimbing umatnya kepada kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Kaum muslimin rahimakumullahu ta'ala, hak kepengasuhan ini tentunya adalah sebuah problem. Nah, fenomena yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin sedunia. Ada yang berebut hak kepengasuhan, ada yang tidak mau tahu dengan hak kepengasuhan, ada yang sesuai dengan syariat, melihat bila ia berhak dia akan ambil, dan bila tidak berhak dia serahkan kepada yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut. Karena kita ketahui bersama bahwa seorang manusia ketika melihat anaknya, ya, tentunya akan muncul sebuah rasa kasih sayang, rasa ingin anaknya ini harus lebih baik dari dia, baik fisiknya maupun juga kemampuan akalnya, kemampuan ruhnya dan mentalnya. Sehingga tentunya akan menginginkan bagaimana anak tersebut dipelihara oleh orang yang lebih baik, ya, dan terbaik untuk anak tersebut. Namun dosa ini terkadang manusia dikendalikan dengan emosi, dengan egoisme yang dimilikinya, gengsi yang dimilikinya, sehingga tidak lagi berpikir, ya, untuk maslahat anak tersebut. Bahkan semua, ya, menginginkan agar anak itu dia yang pelihara, walaupun mungkin tidak maksimal, bahkan mungkin terlantar. Ya. Yang lainnya kebalikannya, muncul perceraian, ya, antara suami istri, dan mereka tidak mau melihara anak tersebut dengan baik, sehingga banyak anak terlantar, ya, yang akhirnya masuk ke panti asuhan yang jelas tidak akan mungkin bisa sebagaimana orang tuanya, sebagaimana familinya, sebagaimana kerabat dekatnya dalam memelihara anak-anak tersebut. Islam memberikan sebuah solusi, sebuah arahan, sebuah bimbingan agar anak tersebut selamat, baik fisiknya, mentalnya, akalnya, dan semua potensi yang ada, agar mereka bisa hidup menjadi generasi penerus yang bisa mengemban amanah dari generasi sebelumnya. Kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala memberikan ketentuan-ketentuan, syarat-syarat seorang itu berhak mendapatkan kepengasuhan anak tersebut. Yang pertama adalah yang sudah muttafaq alaih, yang disepakati oleh para ulama sebagai syarat, ya,
dalam kepengasuhan. Juga yang kedua, ada yang masih dia itu mukhtalafun fih, masih dipersisihkan apakah ia syarat atau bukan syarat. Adapun yang sepakat para ulama rahimahullah taala yang sampaikan ada 6. Yang pertama adalah berakal sehat. Sepakati bahwa tidak boleh hak kepengasuhan diberikan kepada orang yang tidak berakal sehat. Kenapa? Karena akan memberikan madarat kepada anak tersebut. Bisa saja orang yang kurang sehat akalnya ini akan mencelakakan sang anak, bukan menjadikan anak tersebut lebih baik, ya, ataupun menjadi optimal atau maksimal pertumbuhannya. Yang kedua, ya, dia amanah dalam agamanya, dalam pengertian memiliki kesolehan dan tidak fasik. Sebab orang yang fasik, misalnya orang yang pemabuk, tidak mungkin bisa membina mereka, tidak akan mungkin bisa memelihara mereka. Pejudi misalnya, atau pezina misalnya, ya, yang tentunya akan sulit dipercaya dalam menunaikan kewajiban kepengasuhan tersebut. Sebab pengasuhan bukan hanya ngasih makan, namun juga mengembangkan potensi yang ada agar ia menjadi anak yang soleh, bermanfaat bagi agamanya, bagi bangsanya, bagi masyarakatnya, dan kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal atau masih hidup. Sehingga menyerahkan anak kepada orang-orang yang fasik seperti ini, itu berbahaya bagi perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, memiliki kemampuan dalam mengurus urusan dan mendidik anak yang diasuhnya. Ada dia orang yang punya kemampuan, ya, dalam mengurus, ya, urusan dan juga mengurus dan mampu mengurusi, ya, mendidik anak-anak yang diasuhnya tersebut. Dan ini pun diserahkan pada kaum laki-laki yang mendapatkan hak kepengasuhan, ya, untuk memiliki orang yang mampu mengurusi anak tersebut, mungkin istrinya atau ibu tirinya anak tersebut, ya, atau orang yang bisa mengurusnya, baik budaknya, ya, atau wanita yang ia bayar, ya, untuk mendidik anak-anak tersebut. Sebab kaum laki-laki umumnya tidak memiliki kemampuan, ya, kesabaran, maka baiknya haknya itu berpindah kepada selainnya, berpindah kepada orang lain, ya, yang lebih mampu untuk mengurusi dan mendidik anak tersebut. Kan juga kebiasaan kaum laki-laki, tidak langsung mengurusi anak-anak, sibuk bekerja di luar. Dan demikian juga keadaan tabiat laki-laki tidak detail, lain dengan kaum wanita yang detail, artinya rinci, nah, sampai memelihara kulitnya anak tersebut, penyakit kulitnya, kemudian semua sampai pakaiannya pun, itu wanita lebih detail dalam memberikannya kepada anak itu ketimbang kaum laki-laki. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kalau hak itu masuk kepada kaum laki-laki, ya, maka dia harus punya istri ataupun keluarga yang nanti perempuan yang mampu untuk mendidik dan mengurusi anak tersebut. Yang keempat, ya, pengasuh, ya, tidak memiliki sedikit pun penyakit yang berbahaya bagi anak asuh tersebut, sehingga akan menjaga
kesehatan, menjaga keutuhan fisik dan juga mental anak tersebut. Yang kelima, ya, tinggal menetap di daerah anak yang diasuh tersebut, sehingga bisa terus mengawasi seperti anaknya sendiri. Atau anak itu ikut bersama pengasuhnya ini di tempat atau di lokasi tempat ia tinggal. Dan yang keenam, wanita bila memiliki hak pengasuhan, ya, harus tidak memiliki suami yang bukan kerabat anak tersebut. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, sebagaimana sampai Ibnu Munzir dalam kitabnya, ya, Al-Ijma', ya, kata beliau, mereka berijma', para ulama rahimahullah ta'ala berijma', ya, bahwa pasangan suami istri apabila berpisah dan memiliki anak bayi, maka ibunya yang paling berhak mengasuhnya selama belum menikah lagi, dan berijma' bahwa tidak ada hak bagi ibu pada anaknya bila telah menikah lagi. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi SAW dari hadisnya Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, ketika ada seorang ibu yang mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wa thadyi lahu siqa wa hijri lahu hiwa wa inna abahu talaqani wa arada an yantazi'ahu minni faqala lahu sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Wahai Rasulullah, anak aku ini, ya, lahir dari rahim saya, dari perut saya, dan menyusu dari puting susu saya, dan duduk di pangkuan saya. Saya pangku setiap hari sejak kecil sampai, ya, kemudian bapaknya menceraikan aku. Dan bapaknya ingin merebutnya dariku. Maka Nabi mengatakan, kamu lebih berhak selama belum menikah dengan orang lain. Sehingga dalam hadis yang mulia ini sangat jelas sekali, ya, hadis Abu Daud, juga Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Menunjukkan bahwa 6 syarat ini, ya, semuanya kembalinya adalah untuk kemaslahatan sang bayi yang diasuh tersebut, ya, dan bukan melihat kepada bapak atau ibunya maslahatnya. Sehingga bila dia tinggal sama ibunya lebih maslahat ketimbang dengan bapaknya, maka ibunya berhak untuk mengurusinya, bapaknya membiayainya. Demikian juga bila ternyata ibunya fasiqah, ya, artinya bercerai karena karena sang ibu itu berzina atau yang lainnya, maka tidak berhak bagi dia untuk memelihara anak-anak tersebut. Maka sang suami, sang bapak wajib untuk merebut hak kepengasuhan dari dia, tetap dipindahkan kepada kerabat, ya, sesuai dengan urutan yang saya sampaikan pada perjumpaan yang terdahulu, ya, kerabat yang nanti mampu mendidiknya dengan baik, atau sang bapak menikah lagi dengan wanita yang baik-baik yang mampu mengurusi anak itu nanti bersama sang bapak di rumahnya. Menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, Islam sangat-sangat memperhatikan perkembangan anak-anak. Maka salah bila kemudian kita sebagai orang tua tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Bayangkan Islam demikian, sampai memberikan syarat-syarat yang semuanya menghendaki adanya perbaikan, pengurusan, dan juga pendidikan pada anak tersebut. Maka sangat-sangat naib bila kita semua tidak memperbaiki
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak kita tersebut. Di sana ada juga yang dipersisihkan oleh para ulama sebagai syarat dalam hak kepengasuhan. Yang pertama adalah Islam. Apakah Islam itu adalah syarat hak kepengasuhan? Ada perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini. Saya ambil singkat saja. Ada mazhab yang mengatakan bahwa itu bukan syarat. Itu bukan syarat. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian ulama Syafi'iyah. Dan yang lainnya, pendapat mazhab Hanabilah dan juga mayoritas ulama Syafi'iyah, dan yang paling sahih dari pendapat mazhab Syafi'iyah mengatakan dia syarat. Yang kedua, bahwa itu syarat. Karena nggak mungkin anak itu diasuh oleh orang yang tidak seagama dengan dia. Apalagi umumnya orang beragama itu ingin mengasuh anak, tentunya ingin anak itu sama dengan agama yang dimilikinya. Atau minimal mendapatkan pendidikan sebagaimana pendidikan orang tersebut. Sehingga sangat berbahaya bagi iman dan akidahnya anak tersebut. Sehingga yang mensyaratkan Islam sebagai syarat hak kepengasuhan itu lebih kuat dalam hal ini. Demikian juga kembali pada hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min mauludin yuladu 'alal fitrah illa 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi." Bahwasanya anak bayi itu lahir itu dalam keadaan fitrah. Siapa yang merubahnya? Kedua orang tuanya. Artinya, kalaupun mungkin dia bukan orang tuanya, tapi dia mengasuhnya, maka ia telah mengambil posisi sebagai orang tua anak tersebut. Dan masa kecil ini masa yang sangat berpengaruh dan terpengaruh oleh pembina atau pengasuh anak-anak tersebut. Bila yang ngasuhnya baik, akan baik. Bila nggak baik, maka dia akan berbahaya bagi anak tersebut. Oleh karena itu, saya memandang bahwa pendapat ulama yang mengatakan syarat itu lebih kuat dan lebih maslahat bagi sang anak. Kalau seandainya misalnya orang yang fasik saja masih muslim, jadi tidak boleh mengasuh. Apalagi kalau dia itu sudah bukan lagi seagama dengan anak tersebut. Yang kedua adalah merdeka atau budak. Artinya apakah yang mengurus harus orang yang merdeka? Ini juga masih dipersisihkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Mayoritas ulama, mazhabnya Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, itu menganggap bahwa itulah bukan syarat. Bukan syarat. Adalah syarat, adalah syarat, adalah syarat dalam hak kepengasuhan. Mazhab Malikiyah dan Zahiriyah mengatakan tidak syarat. Kenapa demikian? Karena orang yang merdeka ini tidak memiliki kemampuan dan kebebasan dalam mengolah anak tersebut. Karena ia terikat dengan tuannya. Kalau misalnya Nabi SAW mengatakan, "Anti haqqu bihi malam tangkihi," sang perempuan ini, ibunya sendiri, kemudian ia menikah dengan orang lain, itu gugur hak kepengasuhannya, pindah ke yang lainnya. Maka apalagi yang budak yang lebih terikat dengan orang lain. Sehingga merdeka dan tidak budak yang roji adalah syarat dalam hal ini pendapatnya mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah. Yang ketiga adalah arus, dalam pengertian bahwa orang yang mengasuh ini punya kemampuan beraktivitas dan mampu menjaga harta dengan baik.
Mazhab Maliki dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya sifat rusd dalam hadun ini. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan menghabiskan harta anak bayi yang diasuhnya tersebut. Sehingga ketika dia dewasa, dia tidak punya modal untuk hidup. Ya, karena harta sudah habis digunakan oleh orang yang tidak punya kemampuan mengolah uang dengan baik tersebut. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hanabilah memandang itu bukan syarat. Tentunya kalau kita melihat kepada hal ini, ya, harus bukanlah syarat. Kenapa? Karena ia mengasuh anak dan bukan berarti ia mengelola harta anak bayi tersebut. Sehingga kalau dia bukan syarat, nah dia mengasuh, memelihara, mendidik, tapi keuangan dipegang oleh orang yang mampu mengelolanya. Sehingga dibatasi aktivitasnya menggunakan harta bayi tersebut, ya, kecuali dengan adanya orang yang punya sifat rusd, sifat mampu beraktivitas dengan baik pada harta anak tersebut. Dan jelaslah, ya, bahwa ini semua, ya, adalah upaya para ulama rahimahullah untuk menampakkan kepada kita keindahan Islam, kelengkapan Islam, ya, sehingga orang yang memandang ini semua tentunya tidak akan beralih kepada undang-undang, aturan, konsep, pemikiran, ya, yang tidak sejalan dengan konsep syariat Islam. Sebab tidak ada yang mampu membuat sebuah konsep yang lengkap, detail seperti ini kecuali syariat Islam. Karena dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui maslahatnya manusia dan maha mengetahui keadaan yang terbaik buat manusia. Dan demikian tentunya ini semua adalah upaya kita untuk semakin jelas, semakin mencintai Islam ini sebagai agama kita, dan semakin berkeinginan untuk komitmen menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat sedikit ini. Wabillahi taufik. Salam Muhammad ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah berkahi, Allah berikan taufik untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, dari saudara kita Ramadan di Kalteng. Ustadz, bolehkah saya mengambil anak saya dari ibunya yang saat ini diasuh ibunya dalam lingkungan yang kurang baik? Saya ingin bawa ke tempat saya yang insya Allah tempatnya sesuai lingkungannya, sesuai sunnah. Silakan Ustaz. Kasus seperti ini harusnya dipandang juga dari banyak sudut. Nah, apakah Anda memiliki istri yang siap memeliharanya dengan baik juga? Nah, bila ada Anda memiliki istri yang siap juga memelihara dia, tidak mengapa dialihkan kepada yang lebih baik. Ya, sebab kita ketahui bahwa lingkungan yang tidak baik, ya, itu akan mempengaruhi sifat, karakter, dan juga akhlak anak tersebut. Bahkan juga bisa mempengaruhi akidah dan juga agama anak tersebut. Namun bila Anda tidak memiliki istri yang siap memelihara dia, artinya punya istri yang gak mau memelihara anak selain anaknya dia, ada zaman sekarang ini seperti itu. Harusnya kan menjaga memelihara anak-anaknya suami, ya, bukan anaknya dia saja. Atau sang wanita nggak mampu untuk memelihara, ya, artinya bukan orang yang mampu untuk memelihara bayi, tidak mampu memelihara anak-anak kecil, ya, sehingga akhirnya sama. Yang sana mampu memelihara tapi punya jelek, yang sini baik tapi nggak bisa memelihara. Maka kalau seperti ini, maka kadang kita rojikan pendapat
kalau jika pendapat tahu pemilihan yang sang istri tadi yang mampu melihara anaknya sendiri, kemudian ada di sana yang kurang bagus ketimbang apa, Anda punya lingkungan yang bagus tapi istri Anda tidak siap untuk mendidik, memelihara anak tersebut. Jadi intinya adalah dipandang mana yang maslahat bagi anak tersebut, bukan bagi Anda sebagai bapak atau dia sebagai ibu. Ya, bagaimana caranya agar anak bayi tersebut terpelihara dengan baik, fisiknya, mentalnya, agamanya, akalnya, sehingga ia nanti tumbuh jadi anak yang baik, anak yang normal, yang mampu hidup dan mengikuti perkembangan zaman dengan baik, sehingga ia layak menjadi anak muslim yang dapat dibanggakan. Nabi kita Muhammad SAW ketika mengatakan, ya, tazawwaju al-walud al-wadud, ya, nikahilah alihkan yang subur dan berakhlak mulia, punya sifat bagus. Nah, fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Kamu bangga dengan jumlahnya kalian hari kiamat nanti. Tentunya adalah akan bangga bila umatnya itu umat berkualitas. Umat berkualitas. Bukan umat yang hanya kayak gutha, kayak buih, ya, yang bila arusnya ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, dia ke kiri, yang tidak punya sama kualitas yang baik. Maka anak ini, sebagaimana kita ketahui, Anda orang tua yang sangat sayang sama anak Anda, jadikanlah proses yang baik menjadi tinjauan utama dalam mengambil hak kepengasuhan untuk anak tersebut. Anda lebih tahu kondisi yang ada, silakan dia timbang-timbang. Bila ternyata baiknya sama ibunya, jangan Anda ambil. Ya, karena Anda harus berpikir itu maslahat buat anak Anda. Tapi kalau Anda lihat bahwa lebih baik tinggal bersama Anda dengan adanya perhitungan yang jelas, maka silakan diambil. Ya, karena itu jadi hak Anda sebagai bapak yang ingin anaknya jadi anak yang soleh, dan aset yang berharga bagi kita adalah anak yang soleh di dunia sampai kita nanti di akhirat nanti. Wabillahi taufik. Baik. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan bagi penanya via pesan singkat Saudara Ramadan di Kalimantan Tengah. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya. Kali ini kami akan angkat dari via telepon. Silakan. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana ini? Mau melalui Kepri, Ustaz. Silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya nih, Ustaz. Saya mempunyai cucu ketika lahir, tapi di luar nikah. Ketika lahir, karena ibu yang ini tadi sakit, jadi dia menyusul kepada adik istri saya. Kebetulan istri saya tadi itu mempunyai anak kecil yang sedang menyusu. Itu bagaimana statusnya itu Ustaz dengan kita? Apakah dia jadi mahram dengan kita dan bagaimana itu? Iya, Pak. Adik saya itu. Baik, terima kasih ya Pak atas pertanyaan. Masalah anak yang lahir sebelum pernikahan resmi, di luar pernikahan yang resmi seperti ini, yang sah secara agama, ya, memang di antara solusi yang bisa dilakukan seorang untuk menjadikannya sebagai mahram, ya, adalah disusui dengan adiknya, ya, adiknya, sehingga bapak karena adik bapak itu adalah ibu susunya, maka bapak adalah pamannya dari anak susuan tersebut, sehingga jadi mahram. Jadi mahram. Ya. Demikianlah solusinya, tapi tetap dia tidak bisa diwalikan oleh orang tua biologisnya tersebut. Ya. Sehingga nanti wali hakim akan mengakadkannya, tidak ingin menikah.
dan nggak usah malu. Ya, kita nggak usah malu sehingga akhirnya mempertahankan, dan tak usah. Kita fair saja, kita berbuat salah, ada konsekuensinya, ada hukumannya, kita terima. Sehingga ketika ada yang menikah, ya, kemudian minta kepada KUA untuk menikahkan anak tersebut, dan tidak masalah bila sang laki-laki tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi demikian, ya. Akibat buruk sebuah perzinahan itu tidak hanya berkisar pada dua pelakunya, namun juga pada hasil daripada perzinahan tersebut membuat masalah lagi. Anak tersebut untuk keluarga ibunya jadi mahram, karena dia asalnya pada sang ibu, ya, namun keluarga bapaknya tidak mahram. Maka bila Anda ingin, ya, anak tersebut juga mahram dengan Anda sebagai keluarga dari pihak laki-laki, ya, maka bisa disesuaikan dengan adik saudara yang sedang menyusui juga, sehingga ia tidak ada sesuatu daripada kepada adik bapak bisa jadi mahram baginya, ya. Dan tentunya juga mahram bagi sang bapak, karena dia juga masih mahramnya sang ibu susuan tersebut. Karena kaidahnya adalah yahrum bil radha ma yahrum bin nasab. Ya, jadi mahram dengan sebab susuan apa yang jadi mahram dengan sebab nasab ataupun keturunan. Namun tetap perwalian tidak berubah. Juga waris-mewaris tidak berubah. Ya, dia tidak mewarisi dari bapak biologisnya tersebut. Wabillahi taufik. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silahkan. Halo. Halo. Ya, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau wabarakatuh. gabung, Mas? Mau gabung, Mas? Ya, dengan siapa di mana Bapak? Mohon maaf. Hamba Allah di TP. Silahkan pertanyaannya. Ya. Silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, Pak Ustaz. Jadi ada sebuah keluarga bercerai. Ya. Bercerai. Kemudian baru bercerai berapa bulan, suaminya menafkahi si anak. Anaknya satu aja. Jadi setelah berapa bulan tuh si suami tidak menafkahi lagi, sudah 2 tahun lebih. Nah, jadi melihat perilaku si mantan suaminya kurang bertanggung jawab, sekiranya si istrinya menikah lagi, jadi anak yang dirawat sama istri ini, apa boleh terus dirawat istrinya dengan suaminya yang baru? Nah, jadi melihat keadaan sekarang mantan suaminya tidak bertanggung jawab, jadi kita khawatir kalau nanti direbut sama ayah pertamanya itu. Jadi gimana itu, Ustaz? Cukup, Pak, pertanyaannya seperti itu. Bagaimana? Cukup ya? Ya, terima kasih. Jalan. Iya. Alhamdulillah. Jadi gini Pak ya, sang anak itu ketika sama ibu, betul cocok ya bahwasanya ibu memegang itu semua, dan kelalaian kezaliman sang bapak itu tidaklah merubah hukum, sehingga bila sang ibu sudah menikah lagi dengan orang lain, ya, maka sang anak ini lepas hak kepengasuhannya, pindah kepada orang lain yang lebih bisa memelihara dia dan bisa mendidiknya. Karena sang istri itu ketika sudah punya suami yang baru, tentunya waktunya, perhatiannya itu akan terbagi kepada sang suami. Misalnya Pak,
Wanita itu bila punya suami, ketika mau puasa aja, sunnah, kata suami jangan puasa aja, nggak puasa. Dia mau pergi, izin kepada suaminya. Nerima tamu, ya, juga harus tahu tamu ini kira-kira boleh nggak masuk ke rumah dia. Orang yang dibenci sama suaminya enggak. Jadi akan muncul sebuah keterikatan yang besar kepada suaminya yang baru. Maka para mengatakan solusinya adalah menikah dengan kerabat anak tersebut. Kerabat anak tersebut. Misalnya dengan kakaknya suami, ya, atau adiknya suami, atau pamannya mantan suami. Dia masih kerabatnya. Maka hak kepengasuhannya nggak lepas. Nah, kenapa? Karena tentunya sang paman, sang kerabat ini sayang sama dia sehingga akan dapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua-duanya. Nah, kalau dia dengan orang lain, maka saya yakin akan tidak terurus dengan baik. Ya, apalagi ya, bila ia hamil dari suami yang pertama. Yang kedua, kemudian melihara anak suaminya. Ya, apalagi kalau suaminya duda yang punya anak juga. Ya, maka sulit bagi dia untuk membagi waktu maksimal. Ya, waktu maksimal. Kalau sang wanita ini betul-betul menjalankan hukum-hukum Islam. Ya. Artinya menaikkan hak suami dengan benar, ya, maka akan demikian keadaannya. Tapi intinya, bila kemudian ternyata tidak ada kerabat yang lebih baik melihara anak itu melebihi ibunya, ya tetap ibunya didahulukan dalam hal ini. Karena maslahat bayi itu lebih utama daripada yang lain-lainnya. Artinya, lihat nanti, bila neneknya nggak mampu, lebih baik daripada ibunya tersebut memelihara, maka tetap saja diberikan yang paling mampu mengurus dan mendidik anak tersebut. Itu kaidahnya. Ya. Jadi itu benar penting sekali, karena ibu sudah sibuk dengan suaminya, maka pindah ke neneknya untuk melihara. Nenek itu subhanallah, ya, bisa membina anak tersebut dengan baik. Maka nenek yang mengambil, supaya jangan terlantar. Ini intinya, bagaimana anak tersebut jangan terlantar, terpelihara dengan baik, dengan maksimal. Itu tujuannya haramah. Siapa yang akan memegang awalnya di ibunya. Bila sudah menikah, maka pindah hak kepengasuhannya kepada neneknya. Dan seterusnya sesuai dengan urutan yang ada dalam fikih, ke kerabat-kerabatnya dan kerabat terusnya. Namun bila ternyata kerabatnya nggak ada yang soleh, tidak memenuhi syarat-syarat dalam kepengasuhan, atau neneknya juga nggak masuk syarat dalam hal ini, maka ibunya yang masuk syarat lebih berhak mendapatkannya dari yang lainnya. Nah, sebab tidak mesti pindah dari ibunya ke orang lain, lebih maslahat bagi sang anak tersebut bila kondisinya seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya, perlu dipahamkan oleh kita semua, pahami oleh kita semuanya, kita pahamkan orang lain, ya, yang punya kasus seperti ini untuk berpikir kembali. Ya. Bagaimana caranya, bukan ambisi, gengsi, atau perasaan, atau sekedar sebuah emosi, ya enggak, kemudian tidak mengindahkan hukum-hukum Islam karena kasat anaknya, bila nanti dewasa tidak hidup dalam kondisi yang baik, tidak menjadi anak yang soleh, kasihan, ya. Karena apa? Karena begitu dia dewasa, maka ia menanggung semua konsekuensi sebagai umat, sebagai manusia di dunia ini. Ingat, Anda, kita semua punya anak, adalah aset yang berharga. Dan kita nggak ingin
anak itu rusak karena kita nggak mampu membina dan mengurusinya. Ya, semoga dapat dijelaskan. Ya, mungkin Bapak, kalau Bapak memang punya kemampuan, istri Bapak punya kemampuan, kerabatnya ya, untuk melihara, pelihara. Ya, yang penting anak itu bagaimana? Jadi maslahatnya adalah anak itu menjadi anak yang dapatkan kepengasuhan maksimal oleh yang mengasuhnya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ayah saya mengangkat anak dari sepupu saya. Anak tersebut adalah anak di luar nikah. Dan saat tersebut anak itu tidak memiliki akta kelahiran. Jadi dibuatkan atas nama ayah saya. Dinisbatkan kepada ayah saya. Nah, bagaimana Ustaz ini solusinya? Dulu kami belum belajar mengenai agama dengan baik. Silakan. Memang kita harus akui bahwa itu adalah administrasi kenegaraannya untuk maslahat sang anak, tapi tetap ya diyakini itu bukan anaknya, sehingga hak-hak orang tua pada anak tersebut ya itu tidak terkait, sehingga bapak itu bukanlah orang tua anak tersebut. Permasalahan sudah dilegal, pemerintah sudah terjadi, ya, terjadilah. Ya, karena nggak mungkin juga merubah dengan mudah. Ya. Sampai ada di sana sebuah aturan memang untuk bisa mengalihkannya kepada sang ibu. Harusnya sampaikan ini adalah anaknya ibu fulan. Sampaikan di luar nikah nggak masalah. Nah, ya. Nah, kenapa? Karena itu sudah kenyataan yang nggak kita pungkiri bahwa anak ini anak luar nikah. Nah, ketika dialihkan kepada anak, kepada sang bapak, ya, yang bukan bapaknya itu, ya, atau pamannya tersebut, maka nanti timbul iltibas, timbul kerancuan. Orang anggap dia anak yang normal, biasa, kemudian setelah diketahui, timbul kekecewaan pada sang suaminya nanti, atau pada anaknya juga. Nah, maka kita perlu jelaskan semuanya dengan baik-baik. Ya. Bahwa inilah konsekuensi ataupun akibat buruk daripada sebuah perbuatan zina yang akhirnya subhanallah hukumannya berat dalam Islam, dicambuk 100 kali ya. Karena memang punya konsekuensi yang tidak baik ke depannya, sehingga dengan hukum yang berat orang akan bertobat dan tidak mengulangi perzinahan tersebut. Bayangkan bila tidak ada hukum yang berat, Allah akan berzina dengan semau-maunya. Anak-anak banyak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, akhirnya dibuang. Ada yang dibuang di tong sampah, meninggal. Ada yang simpan di depan rumah orang, seperti diambil sama orang tersebut. Dan banyak yang lain lagi. Belum lagi diaborsi, banyak yang diaborsi oleh wanita yang sudah hamil sebelum pernikahan tersebut, dari luar nikah. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang muslim, ya, hendaknya diperjelas semuanya. Oke lah, untuk administrasi sudah terjadi, ya, tapi disampaikan kepada anak tersebut ketika sudah mulai dewasa, mulai balik, hakikat anak tersebut kepada sang anak. Sampaikan itu bukan aib dan bukan dosa keturunan, itu hanya efek daripada kesalahan orang tuanya. Ya. Dan jodoh ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak laki-laki yang siap menikahi wanita yang lahir dari pernikahan yang dari luar pernikahan, luar nikah ini. Ya. Karena anaknya baik. Ya. Kalau anaknya soleha, nggak ada masalah. Nggak ada permasalahan sama sekali. Memang ada aib di sana. Aib itu muncul karena perbuatan orang tuanya. Ya, Allah alam bisawab. Dan Ustaz, pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kami bacakan dari saudari Siti. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, kalau semisal anak hasil zina, siapa yang berhak mengasuh anak tersebut? Terus nafkahnya ditanggung pihak siapa? Terima kasih Ustadz. Kalau
menikah nanti itu pakai binti siapa ya Ustadznya? Semisal binti ibu atau bagaimana Ustaz? Iya. Ini beberapa pertanyaan mengarah kepada anak zina ya, anak di luar nikah ya. Jadi nih, anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, sehingga bintu ibunya. Nah, karena ayahnya tidak dianggap ada. Nah, dan dianggap ada, sehingga misalnya namanya misalnya Siti ya, binti ibu, namanya misalnya Hawa, misalnya Siti binti Hawa gitu. Jadi tidak kepada binti bapak biologisnya. Maka otomatis nanti yang punya kewajiban nafkah adalah ibunya dan kerabat ibunya. Ya, kerabat ibunya ataupun ibunya. Nah, sehingga hak kepanasan juga kepada ibunya. Nah, karena memang dia anak ibu, bukan anak bapak. Nah, gitu. Ini bahasa saya aja ya. Kalau benarnya dia ini bapaknya nggak ada. Nah, bapaknya nggak ada karena dia tidak sah. Ya, belum ada pernikahan sama sekali, sehingga belum ada suami istri. Nah, karena ada suami istri maka nggak ada apa dan ibu. Nah, kan lahir dari pada rahim ibu, mau kamu tetap ibunya, tetap ibu ada, bapaknya nggak ada. Gambaran itu. Maka ketika dia pernikahan, walinya wali hakim, karena perwalian tidak ada perwalian dari pihak ibu, nggak ada, yang ada di pihak bapak. Kemudian kalau dia itu mahramnya, ya mahram sama keluarga ibu, keluarga ibu. Ya. Cukup jelas ya. Jelas, Allah alam bisawab. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari Abdullah di Jakarta. Ustadz, apabila suami istri bercerai dan mempunyai 2 anak, jadi kita sepakat karena daripada ribut ngurus ke pengadilan segala macam masalah hak pengasuh, kakaknya ikut saya, adiknya ikut ibunya, gimana Ustaz? Pertanyaannya, apakah Anda tidak akan mentolimi salah satunya? Ini masalahnya. Ada di sana nanti pembinaan, pengurusannya nggak sama. Artinya, enggak. Ini bukan win-win solution. Bukan solusi tengah-tengah, ini malah bisa merusak. Artinya kalau Anda kemudian mampu melihat anak Anda dengan baik, yang kakaknya, yang adiknya ikut sama ibunya enggak dapat perlakuan baik, siapa yang akan berdosa? Apakah Anda tega, Anda senang, anak Anda rusak? Dia seorang orang yang tidak berhak mengasuh, yang tidak punya kemampuan mengasuh. Ribet di depan lebih enak ketimbang apa? Hasilnya nggak baik. Kita katakan bahwa kita itu lebih baik ribet di depan ketimbang apa? Kacau di belakang. Ya. Tetapkan kalau emang berhak ibunya melihara yang kecil itu, Anda tahu, Anda ada kaidahnya, yang sudah memayis bagaimana, kemudian yang sudah dewasa bagaimana. Ini kita ngomong yang masih bayi. Ada di bawah mumayis, di bawah 7 tahun. Ya. Kita akan bahas nanti bagaimana ketika ia usia di atas 7 tahun, ya, bagaimana cara pengasuhannya, kita akan bahas pada banyak katakan insyaallah taala. Kemudian, yang kedua, apa alasan Anda? Kok bisa kakaknya ikut Anda, ibunya Tuhan? Sama-sama kecilnya. Dan sama-sama butuh ibu juga. Sehingga tidak bisa dibuat seperti itu. Tidak bisa dibuat seperti itu. Karena ini hasil bersama, dah kamu separuh, saya separuh, nggak bisa. Ini anak manusia.
yang butuh pendidikan dan punya keterikatan nasab dengan Anda sampai Anda meninggal, sampai hari kiamat nanti. Jadi hubungan bapak dengan anak itu panjang, bukannya dunia akhirat, panjang. Ya. Jangan dikira apa? Pendek. Ya. Oleh karena itu, ya, seperti Ahlul Bait misalnya, itu panjang sampai hari ini tetap ada hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Ahlul Bait. Walaupun dipahami ini bukan hanya anak turunan Ali bin Abi Thalib, tapi juga anaknya, cucu Nabi dari semua yang ada, juga istri Nabi dengan kerabat yang ada. Sehingga Bani Hashim itu semuanya Ahlul Bait. Bila dipandang dari sudut apa? Sudut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang makan zakat, ya, dan sebagainya. Sehingga Ahlul Bait adalah istri para Nabi, kemudian keturunan saat familinya Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga anaknya Ali bin Abi Thalib adalah Ahlul Bait. Bukan hanya Fatimah yang jadi sebagai induk daripada Ahlul Bait. Ini kita perlu pahami dengan baik pengertian seperti ini. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, perlu kita semua berpikir jauh ke depan, bahwa Anda memelihara anak itu bukan untuk Anda, tapi untuk maslahat anak Anda, agar menjadi anak yang saleh yang nanti jadi kebanggaan kaum muslimin. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk terakhir Anda yang ingin bertanya via telepon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini? Dengan Uma Ibrahim di Padang Lawas. Silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, Ana mau bercerita sedikit Ustaz. Saya R2 dan qadarullah baru sebulan lebih kemarin Ana ditalak dalam keadaan hamil, dan sebelumnya Ana sempat ditelantarkan ketika sakit sampai seminggu lebih Ustaz. Jadi banyak unsur ya Ustaz dari R1 gitu kan Ustaz, yang terus mendesak Ana diceraikan, ujian finansial gitu Ustaz. Qadarullah Ana berusaha bersabar, tetapi fitrah manusia kan Ustaz bersedih, sakit itu susah dihilangkan. Jadi apakah Ana berdosa Ustaz mendoakan semisal kezaliman yang diperbuat R1 dan suami Ana? Karena begini Ustaz, ketika Ana sudah dicerai, R1 itu malah yang mempublikasikan, mempermalukan Ana hadis-hadisan di media sosial, bahwa mengumbar semua aib ke rumah tangga Ana, bahkan Ana difitnah oleh R1 dan keluarganya, bahkan adiknya gitu Ustaz. Dan ketika kami bercerai, kami buat surat perjanjian di atas materai bahwa suami Ana akan menunaikan kewajiban dia sampai masa iddah sesuai hukum syariat Islam, dan menunaikan kewajibannya sebagai suami setelah Ana melahirkan. Qadarullah dimulai dia menandatangani itu pun Ustaz, Ana tidak ada dibiayai, tidak ada, pokoknya satu hak Ana pun tidak ada ditunaikan Ustaz gitu. Ya, cukup. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Jadi itu Ustaz, mohon nasihatnya kepada Ana, karena jujur Ustaz, kezaliman itu terasa sangat ini buat Ana. Karena begini Ustaz, R1 pun kemarin itu melarang salah satu istri A1 kita rahimahullah Ustaz Adil untuk menghubungi suami Ana dan menyuruh
jangan mencampurnya Ustaz. Bagaimana hukumnya terhadap suami anak Ustaz yang tidak menunaikan perjanjiannya dengan anak di atas materai dengan Allah, dan mohon nasihatnya Ustaz agar anak lebih bersabar menghadapi kezaliman mereka hingga hari ini. Baik Ibu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia adalah negeri ujian. Ini sebuah hal yang sudah disepakati oleh semua orang. Ya. Ridho, enggak ridho, enggan, tidak enggan. Ya. Inilah dunia, tempat ujian manusia ya, untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang apabila ingin bisa bersabar dengan semua musibah yang ada, ya, dan bisa menghilangkan sakit hati yang katanya susah untuk disembuhkan, itu akan mudah bila semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika kita dapat musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, musibah apa saja, kematian, ya? Karena ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang nyakiti kita pun tidak ada masalah. Kita kalau nggak mau membalas, memaafkan saja, pahalanya besar. Ya. Jadi kita harus menjadi abnaul akhirat, menjadi anak-anak akhirat, bukan anak dunia. Ya. Sehingga yang namanya sakit hati itu, bila kita sabari, kita hilangkan dalam diri kita, itu menguntungkan diri kita sendiri. Dan kalau dipertahankan, itu kita yang rugi. Yang disakit, yang mendolimi tidak sadar, ya. Dan kita kehilangan pahala. Dan juga kita kehilangan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kadang-kadang membuat kita berdosa dengan mengatakan sakitnya di sini susah untuk disembuhkan. Tidak demikian. Nabi kita Muhammad SAW adalah contoh yang utama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Itu siapa? Liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Beliau itu disakiti sama Abu Sufyan. Ya. Tetapi memaafkan beliau ketika masuk Islam. Beliau disakiti oleh Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, musuh utama beliau. Sakitnya itu mestinya kalau kita bukan hanya di hati, sampai seluruh tubuh kita sakit semuanya dengan perlakuan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau maafkan. Bahkan Wahsy yang membunuh paman beliau yang paling beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau maafkan. Dan beliau tidak sakit hati. Hanya beliau ingat ketika melihat Wahsy, ingat dengan keadaan pamannya yang dibelah perutnya, diambil jantungnya, ya, dan tidak dimakan oleh Hindun. Dan Hindun yang berlaku demikian jelek kepada Hamzah pun tidak Nabi benci. Kenapa? Nabi menganggap itu sebagai ujian yang harus disabari dan ingin meraih pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, ya, surga. Jadi bila Anda saudari, ya, sebagai istri yang kedua, kemudian dizalimi oleh suami, dan juga istri yang pertama difitnah dan lain sebagainya, lepaskan dari hati, sampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Ya Allah, ini semua adalah kezaliman, ini semua adalah fitnah kepada saya. Berikan kepada saya pahala yang besar dan minta pengganti yang baik. Minta pengganti yang baik. Ya, yang bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengan suami yang bisa membuat
saudari tersenyum dan bahagia nantinya. Ingat, hidup nggak hari ini aja. Nasib buruk kita sekarang ini tidak mesti besok buruk terus. Maka seorang mukmin ketika kena musibah, kena fitnah, kena aibnya dibongkar orang, ingat bahwa ia hidup ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau memang ia merasa tidak ada pada omongan tersebut, maka minta sama Allah pahala. Ya Allah, beri saya pahala. Kalau saudari suami berbuat zalim seperti itu, angkat kepada Allah, ya Allah, berilah ganti yang lebih baik untuk saya. Suami yang lebih baik, yang nanti bisa memberi kebahagiaan pada saudari. Itu harusnya, bukan sakit dipertahankan. Dan tidak usah diingat-ingat. Kalau mau sabar, ingat bahwa belum tentu saudari mempertahankan sakit hati itu bermanfaat bagi saudari. Ada yang mengatakan, Ustaz nggak tahu sakitnya kami. Maka jawabannya sama kayak Nabi kita Muhammad SAW ketika dia melewati seorang wanita yang menangis karena anaknya yang wafat. Kata Nabi, ittaqillah wasbiri. Apa kata wanita ini? Ilaika anni, fa innaka lam tusib ma asaban. Kata dia, kamu nggak pernah tahu apa yang saya sakit ini. Sedihnya saya kamu nggak tahu. Nabi nggak marah, pergi Nabi. Kalau kita sakit hati itu, kita nasihati baik-baik malah dicaci, maka sebenarnya nggak marah. Nabi nggak sakit hati. Nabi pergi. Datang Fadl bin Abbas mengatakan, tahukah anda siapa dia? Kata orang, nggak tahu saya. Lama arifu, saya nggak tahu. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian apa? Perempuannya kaget sekali. Kok bisa ngomong keras kepada Nabi kita Muhammad SAW? Maka bergegas dia ke rumah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau engkau yang mengatakan demikian. Nabi enggak mencela dia. Nabi enggak merasa sakit hati sama dia. Hanya mengatakan, innamas sabru inda sotmatil ula. Sabar itu di tapakan yang pertama. Artinya di waktu pertama kena musibah. Itu sabar yang sabar bulan. Artinya yang sabar sempurna adalah kita sabar ketika kena musibah di awal. Maka saya ngajak ukhti untuk sudahlah, jangan pedulikan yang tidak bermanfaat bagi ukhti. Yang manfaat adalah hilangkan kebencian, hilangkan sakit hatinya, fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau ukhti ingin punya suami lagi, minta sama Allah suami yang lebih baik, yang lebih saleh, yang bisa membahagiakan ukhti. Dan Allah Subhanahu wa mendengar, mengijabahi orang yang mazlum. Waktunya Allah bukakan pintu doa orang yang mazlum itu makbul. Ketika ukhti dalam keadaan tertolimi, angkat tangan sama Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar Allah mengganti suami yang lebih baik dan kebahagiaan pada ukhti dunia dan akhirat. Itu lebih manfaat daripada ukhti hanya memikirkan sakit hatinya, dulu lagi pengen sesuatu dari ukhti, mengejar-ngejar dan lain sebagainya. Dibayangkan semua, akhirnya apa? Timbulnya hanya memupuk kebencian dan akhirnya dosa yang ditunai oleh ukhti. Dosa yang ditunai oleh ukhti. Itu nggak baik. Ingat, dunia adalah negeri ujian. Untuk apa? Untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita akan masuk surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya rahmat Allah yang akan
memasukkan ke dalam surga. Ingat itu, baru ukti akan bisa sabar dan akan bisa menikmati indahnya dunia ini dan indahnya musibah menimpa ukti, dan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Karena belum tentu bila bertahan terus pernikahan ukti dengan suami tersebut, ukti tidak akan dapatkan yang lebih parah daripada yang sekarang ini. Ambil kaidah, semua menimpa kita itu baik bagi kita semua. Karena Allah ingin menguji kita, apa kita emas murni ataukah palsu? Apa kita mukmin yang murni, mukmin yang benar mukmin, atau kita ini hanya mukmin palsu? Ya. Tentang suami, jelas ada kezaliman di sana. Bila ia tidak menunaikan hak-hak istri di masa iddah tersebut, apalagi sudah berjanji dan membuat perjanjian. Ya. Artinya tanpa ada perjanjian pun dia sudah wajib menunaikannya. Dia tidak menunaikan maka dia berdosa. Namun bukanlah urusannya anti, ya, untuk mengurus dosa orang lain, ya. Tapi buktikan bahwa Anda adalah wanita yang muslimah yang solehah, yang mampu bersabar dengan musibah yang ada dan mampu menghadap Allah lebih baik karena ujian yang menimpa saudari. Yakinlah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun adalah kalimat yang penting untuk kita cermati, kita fahami dengan benar. Demikian dari saya jawabannya, dan mudah-mudahan ukti bisa bersabar dengan yang ada. Demikian juga mungkin ada orang lain yang sama dengan ukti atau lebih berat daripada ukti cobaannya. Semoga Allah berkesabaran kepada semuanya dan kita diberikan kemudahan jadi hamba-hamba Allah yang jadi anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Sebagai penutup, pada kajian kali ini kita mengajak kaum muslimin semuanya di akhir Ramadan ini yang tinggal 10 hari akhir ini untuk mencoba mengurangi hal-hal yang sia-sia dan memfokuskan pada hal-hal yang bermanfaat. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perbanyak sedekah, perbanyak semua amal soleh di 10 hari terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa berjumpa dengan malam qadar dalam kondisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal, ya, dan dimudahkan juga untuk memiliki doa-doa yang mustajab di hari-hari yang mulia ini, dan istiqomah di ba'da Ramadan dengan ibadah dan ketakwaan yang ada. Demikian, syukur, terima kasih kepada teman-teman di Studio Raja yang telah menyambut saya dan kemudian mengadakan kajian seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dan juga memberkahi Raja TV, dan ini semua adalah dari anugerah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kebaikan. Bahkan juga para pemirsa, para pendengar yang aktif dan yang pasif, semoga Allah memberikan kepada antum ilmu yang manfaat dan menjadikannya sebagai satu di antara kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita semua di akhirat nanti. Minta maaf atas kekurangannya ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan salah dari saya pribadi, dan godaan syaitan yang terkutuk saya beristighfar dan mohon Allah ampunan atas kesalahan yang ada. Wabillahi taufiq. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.